Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita lanjutkan pembahasan terkait multiple unit process ya. Langsung ke latihan soalnya ya. Jadi di sini ada contoh soal dari buku Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering karangan Himmelblau di halaman, kalau di PDF yang sudah saya share itu di halaman 160 nomor 3.69. Ini ada di chapter 3 ya. Jadi kita bahas terkait bagaimana menghitung ini ya, proses reaksi yang ada di tiga macam alat ini ya, multiple unit process ini ya. Kita tetap menggunakan cara spreadsheet ya untuk lebih mudahnya. Oke. Jadi di sini diketahui ada sebuah kolom destilasi ya. Di sini dia proses destilasinya ditunjukkan di gambar ini 369 ya. Kalau proses model aslinya itu seperti yang 368 ini. Jadi ini adalah kolom destilasinya, seharusnya tinggi ya. Kemudian di bawah itu adalah ada reboilernya ya, sebagai pemanasnya. Kemudian di sini ada kondensor. Nah, ini juga seperti itu. Nomor 1 ini adalah kolom destilasi, kondensor. Nomor 2, nomor 3 adalah reboiler. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk memecahkan semua nilai dari arus. Berarti arus ini tuh berapa laju alir masanya, yang di F berapa ya, yang di sini ya. Kemudian sekaligus komposisinya atau fraksi masanya di masing-masing arus ya. Tiap komponen itu komposisinya berapa. Kemudian berapa banyak yang tidak diketahui yang ada di sistem. Ya, kalau kita nanti cek di sini, yang nggak diketahui ada 1 ya, C2 ya. Kemudian ada di sini juga di C4 di sini, C4 di sini juga nggak diketahui ya. Oke. Kemudian berapa banyak persamaan keseimbangan atau neraca massa bebas yang dapat ditulis. Nah, ini tujuannya untuk menentukan apakah soal ini bisa diselesaikan atau tidak ya. Berapa banyak variabel yang nggak diketahui, berapa banyak persamaan neraca massa bebas yang bisa kita buat ya. Karena di sini ada 3 komponen, biasanya ya ada 3 persamaan neraca massa bebasnya. Yang nggak diketahui di sini ada C2, kemudian ada C4 ya, nah, juga ada C3 ya, juga ada 3 ya. Oke. Di sini diberikan keterangan. Di sini adalah feed masuk, kemudian keluar di sini berupa uap ya, kemudian dikondensasi. Ini adalah pendinginnya atau coolernya. Kemudian ada yang direflux, dikembalikan lagi ke kolom nomor 5. Nomor 4-nya adalah destilatnya atau produknya. Kemudian yang produk bawah atau bottom produk ya, yang nomor 7 ini bottom produk. Nah, ini dipanaskan lagi, bisa juga di recycle. Nomor 9 ini adalah aliran recycle-nya lagi. Jadi nomor 8 keluar di reboiler, kemudian di recycle. Ada yang langsung keluar menjadi produk. Jadi hampir mirip seperti yang di sini juga. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Oke. Kita buat sistem per sistem tadi ya. Oke. Nah, kita buat ilustrasinya jadi seperti ini ya. Ini kita buat ini sistem 1, yang ini sistem 2, ini sistem 3, kemudian yang terakhir adalah sistem overall, sistem 4 ya. Kita tulis yang diketahui semuanya dan yang nggak diketahui ya. Ya, kita buat basis karena ini dalam bentuk laju alir massa, jadi kita buat basisnya dalam waktu ya 1 jam operasi. Yang kita hitung pertama di sini adalah sistem 1 ya. Kenapa kok yang dihitung sistem 1 terlebih dahulu, bukan sistem overallnya? Karena di sini yang diketahui, banyak diketahui itu adalah di sistem 1, yaitu A sama B. Laju alir A dan B-nya ini semuanya diketahui ya. Kemudian keluar ke sininya juga sebagian sudah diketahui, yang masuk ini juga sudah diketahui. Jadi sistem 1 lebih layak kita dahulukan karena banyak unsur yang diketahuinya dibandingkan kalau kita menggunakan
sistem overall ya. Yang nggak diketahuinya lebih banyak, ini ada M, P, R, terus komposisinya juga ya. Oke, sistem 1. Oke. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu apakah kita bisa menggunakan yang sistem 1 ataukah langsung sistem overall ya. Kalau kita gunakan yang sistem 1 terlebih dahulu ya, di sini yang nggak diketahui adalah kita buat simbol di sini adalah K, yang keluar di sini adalah L, di sini F. Yang nggak diketahui ada KLF dan juga C2 ya, nilai C2 ya. Kemudian nilai C3 dan C4. Di sini kan kalau di sini C2-nya 0,8 berarti C3-nya kan 0,2. Ini sudah diketahui. Ini 0,4 berarti di sini 0,6. Yang nggak diketahui kan hanya yang di F ini. Jadi ada 6 yang tidak diketahui variabel bebasnya. Kemudian persamaan neraca massa bebas yang bisa dibuat ada 3. Sehingga di sini nggak seimbang ya. Jadi soal kita mengerjakan yang sistem 1 ini belum bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi coba kita buat yang sistem 4 atau yang overall tadi, yang semuanya. Kita cek ininya, yang diketahui dengan yang tidak diketahuinya. Oke, yang diketahui di sini adalah AB-nya tadi ya, sudah ada semua. Nah, kemudian yang keluar itu ada M. Di sini saya buat M, P dan R. Oke. Di sini untuk R udah diketahui, C4-nya, C2-nya udah diketahui. Nah, C2-nya di sini juga bisa diketahui 0,9 karena di sini 0,1. Sehingga yang nggak diketahui hanya laju alir massanya M, P dan R. Kalau kita cek MPR ini nggak diketahui, variabel bebas yang tidak diketahui, sedangkan neraca massa bebasnya juga ada 3. Jadi ini sama, seimbang, sehingga yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu adalah sistem 4 atau overall. Jadi sistem overall dulu yang kita kerjakan. Oke. Kita buat spreadsheetnya. Jadi ini overall, kita buat spreadsheetnya ya. Di sini ada 3 komponen, C2, C3, C4. Arus masuknya ada A dan B ya tadi. Sudah diketahui juga fraksi massa, W di sini adalah fraksi massanya. Sudah diketahui semua. Kemudian laju alir massanya juga sudah diketahui tadi, sama-sama 1000 ya. Kemudian tinggal menghitung massanya aja, tinggal dikalikan fraksi dengan massa total. Kemudian arus keluarnya ada MPR. Fraksinya juga semuanya sudah bisa dihitung ya. Oke. Nah, tinggal mencari nilai laju alir massanya yang ada di sini. Nah, oke. Kita cek di sini tadi. Ya, ini ada semua komposisinya sudah siap ya, C2, C3. Yang di sini C3, C4-nya saja. Ya. Kemudian Oke, karena yang masuk di sini ada 2000 ya, yang masuk 2000 maka yang keluar pun harus 2000 ya. Oke, bagaimana kita bisa menghitung ya? Kita buat yang pertama kali yang kita hitung ya, tadi sudah kita hitung masanya 1, 2, 3 ini. Kemudian 4, 5, 6 juga bisa kita hitung. Kemudian yang 7 M ini ya, M ini bisa kita buat persamaan ya, persamaan neraca massanya ya. Jadi nanti di sini, nah di sini karena di sini ada M ya, maka di sini karena ini 0,9 sama 0,1, jadi di sini massanya 0,9 M sama 0,1 M ya. Berarti yang di sini ya. Oke. Kita buat kita cek di nilai ini ya. Jadi kalian cek di sini kan 0, 0, 0, 0 semua ya. Yang ada kan hanya 0,3 yang R ini ya. Adanya 0,3 sama 0,7. Jadi nanti karena di sini yang keluar ya hanya 1 ini, jadi 200 ditambah 500 ini yang masuk
sama dengan 700 kan. Nah, berarti yang keluar pun harus 700, sehingga di sini kita isi 700 ya. Oke, karena tadi kan di sini sudah diketahui 0,3 sama 0,7, berarti bisa kita hitung R ya. R ini bisa kita hitung nilai ini dari massa total, itu kan didapat dari massa komponen dibagi fraksi massa komponen ya. Di sini massa komponennya 700 dibagi 0,7. Nah, jadi kita dapatkan 1000. Nah, sehingga nilai R di sini adalah 1000. Berarti kalau di sini 1000, karena di sini 0,3 berarti ini 300. Nah, sehingga karena di sini sudah ada angka 1000 dan di sini 1000 tambah 1000 itu 2000, padahal ini kita buat sama dengan ya. Padahal masuk dengan keluar itu harus sama, sehingga nanti nilai M ditambah nilai P itu harus 1000. M plus P plus R itu kan R-nya 1000 ya. Sehingga nanti M plus P itu harus 1000. Ya, sehingga kita buat permisalan M-nya tetap M, sedangkan P-nya kita buat 1000 min M. Nah, ini. Jadi P-nya kita buat 1000 min M. Nah, sehingga nanti komponen C2 ini nilainya adalah 0,2 kali 1000 min M. Jadi 200 dikurangi 0,2 M. Yang di sini 800 dikurangi 0,8 M. Oke, kita sudah dapatkan persamaannya dari M maupun P. Selanjutnya kita bisa menghitung ya. Kita hitung menggunakan neraca massa total per komponen. Jadi neraca massa, misalkan ini kan tadi sudah dapat ya yang C3 ya. Yang C3 ini kan kita sudah, nah ini kan sudah dapat 300-nya, kita buat neraca massa komponen C3. Oke, neraca massa komponen C3 di sini arus masuknya itu ada A ini 300 ditambah 200, itu harus sama dengan keluar. Ini masuk harus sama dengan keluar. Keluarnya ada ini 0,1 M ditambah 0,8 ini kita kurangi. Jadi ini tadi 800 ya, yang ini ya 800 dikurangi 0,8 M. Oke, kita tutup. Oke, ditambah 300. Nah, ini jadi untuk neraca massa komponen C3 itu kita buat persamaannya 300 plus 200 itu sama dengan 0,1 M ya, ditambah 800 min 0,8 M karena ini dari perkaliannya ini dengan ini ya. Kemudian ditambah dengan 300, nanti didapatkan ini 500 ya, 0,1 M dikurangi 0,8 M, ini ada 800 ditambah 300, 1100 ya, yang di sini 0,7 M. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung nilai M-nya ini 0,7 M ya, yang di sini 1100 dikurangi 500 yaitu 600 ya. Nanti 600-nya dibagi 0,7, nanti kita dapatkan ya hasil M-nya adalah 857 ya, 857,143 kilogram. Nah, sehingga ketika kita sudah dapat nilai M, otomatis nilai 0,9 M bisa kita dapatkan ya. 0,9 kalikan 857. Yang ini juga 0,1 dikalikan 857, udah ketemu. Kemudian yang ini pun juga bisa kita hitung, yang nilai arus P untuk komponen C2 maupun C3 juga kita bisa hitung dengan memasukkan nilai M-nya ini. Nah, oke, akhirnya semuanya nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti yang tabel berikut ini ya. Jadi nanti kita masukkan dalam tabel lagi. Nah, bentuknya seperti ini sudah terisi semua ya. 857 ininya juga sudah dapat,
ininya dapat 142 ya. Oke, semuanya kalau kalian jumlah cocokkan hasilnya akan sama antara yang masuk dengan yang keluar ya. Ini belum selesai, ini masih untuk sistem overall ya. Sistem overall ini. Nah, sedangkan ya yang ditanya itu adalah semua yang ada di gambar ini itu harus diketahui, mulai dari laju alir K-nya, laju alir L-nya, laju alir F-nya, komposisinya F, itu juga harus dihitung. Berarti kan kita harus menghitung sistem 1 juga, sistem 2 dan sistem 3 ya kan. Oke, setelah menghitung sistem overall, selanjutnya kita bisa masuk ke sistem 2 ya, sistem 2. Oke. Nah, sistem 2 di sini itu yang alat kedua ini ya, yang ada di sini. Ya, nanti baru setelah itu sistem 3 ya, ataupun juga bisa dibuat yang sistem 1 ya. Jadi dari sisa 3 sistem ini kita bisa pakai 2 aja cukup, karena nanti yang 1 tinggal mengikuti hasil perhitungan sistem 1 dan 2 ya. Oke, ini kita hitung dulu prosesnya di sistem 2 ya. Nah, ini sistem 2 itu ada K masuk sama L keluar dan M keluar. K dan M ini sudah diketahui semuanya, yang belum diketahui laju alir K dan L ya. Kita masukkan ke spreadsheetnya. Yang di sini 0,8, 0,2 yang ini ya, K. Kemudian arus keluarnya ada L yaitu 0,6 sama 0,4 ya. Oke. Kemudian yang di M ini kita sudah dapatkan dari perhitungan sebelumnya di sistem overall, kita dapat data ini. Kalau kita cari di sini yang nggak diketahui ada 2 variabelnya, kemudian persamaan neraca yang bisa dibuat dari 2 komponen C2 dan C3 ada 2 juga, jadi sama, bisa diselesaikan. Oke, di sini kita buat persamaan, ini sudah diketahui ya. Kita buat di sini adalah L, sedangkan yang di sini adalah L ditambah M ya, nilai L ditambah nilai M. Ini sebenarnya L plus M ya, ini harus sama. Ini persamaan neraca masanya, L ditambah ini ya, L ditambah 857. Kemudian nyari masanya gimana, tinggal kalian kalikan fraksi dengan massa total ya, nanti dapat persamaan ini ya. Untuk yang ini tinggal kalikan L nya aja, ini dimisalkan L ya. Kemudian kalau sudah, dari persamaan ini bisa kita hitung ya. Oke ya, kita buat persamaan. Jadi 0,8 untuk neraca massa komponen C2 ya, kita bisa buat persamaan 0,8 L ditambah 0,8 dikalikan 857, nanti hasilnya 685, disama dengankan dengan 0,6 L ditambah 771 ini ya, ini. Nah, persamaan ini untuk neraca massa komponen C2. Kemudian kita hitung, kelompokkan L dengan L ya, kita operasikan seperti biasa. Akhirnya kita dapatkan nilai L nya 85 ini dibagi 0,2 dapat 428,56 kg untuk L nya. Kita masukkan. Ketika kita sudah mendapat L, otomatis nilai yang K di sini bisa kita dapatkan, massa ini juga bisa kita dapatkan, tinggal substitusi aja nilai L-nya dimasukkan ke sini, nanti didapatkan hasil tabel nilai baik yang komponen C2 maupun C3 terpenuhi semua, didapatkan. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke sistem 3 ya. Ini sistem 2 tadi. Ya. Kemudian untuk sistem 3 ya. Nah, ini ya sistem 3. Di sini kita hitung nilai F. Nah, di sini kan tadi F-nya nggak ada semua ya, baik laju alir maupun komposisinya ya. Nah, kita masukkan ke spreadsheetnya. Nah, seperti ini. Ya, awalnya ini masih kosong ya. Ini masih kosong karena belum diketahui. Ya, kemudian yang sudah diketahui yang P sama yang R. Ya, ini sudah diketahui di perhitungan sebelumnya. Nah, tinggal apa? Tinggal disamakan aja. Karena di arus keluar 28 berarti di arus masuk 28 ya.
karena di sini 142, di sini 1000, tinggal dijumlahkan, nanti dapatnya 1142. Oke, yang ini massa yang ini juga didapat dari 114 ditambah 300 ya. Kemudian yang 700 didapat dari ini. Nah, udah, ini sudah dapat ketiganya, baru menghitung fraksi massa. Caranya tinggal 28 dibagi total, hasilnya ini 414 dibagi total, hasilnya 0,3. 700 dibagi total, hasilnya 0,61 ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan semua nilai laju alir dan komposisi dari masing-masing komponen ya. Nah, ini bisa sudah diketahui semua ya, didapatkan nilainya. Ini untuk contoh soal 369 ya. Berikutnya ada contoh soal 3.81. Ini kita sudah mulai belajar terkait recycle ya, 3.81. Oke, untuk contoh soal berikutnya kita ambil dari soal di Himmelblau juga, halaman PDF ya, halaman 164 nomor 3.81 ya. 3.81 ini diminta menghitung kuantitas dari arus daur ulang. Daur ulang di sini adalah recycle dalam kilogram per jam. Nah, soalnya adalah yang ini 3.81 yang ini gambaran soalnya. Jadi sudah langsung dibuatkan diagram alirnya. Jadi di sini ceritanya ada evaporator dan juga ada kristaliser. Ya, jadi evaporator di sini ada larutan KNO3. Jadi feednya di sini adalah larutan kalium nitrat dengan laju alir 10.000 kg per jam. Ya, komposisinya adalah 20% KNO3, sedangkan 80%-nya adalah airnya, H2O-nya. Nah, dia feed, asupan ini maksudnya feed masuk ke evaporator. Di sini akan diuapkan sejumlah air ya, diberi simbol W. Kemudian keluar dari evaporator ini dengan komposisi larutan KNO3-nya sudah semakin naik konsentrasinya, yaitu menjadi 50% ya, karena tadi kan H2O-nya sudah diuapkan. Nah, kemudian di kristaliser ini ya, larutan KNO3 dikristalkan ya. Kemudian dia akan menghasilkan produk kristal, jadi hasilnya berupa padatan kristal dengan kandungan H2O-nya 4% ya, sehingga 96%-nya adalah KNO3. Nah, di sini diketahui 4 kg H2O per kilogram massa total kristal dan H2O. Jadi laju alirnya di sini ya, perbandingannya antara H2O dengan total antara kristal dan H2O-nya itu 4/1 ya. Nah, di sini ada recycle. Nah, dari atau kristaliser ini atau pengkristal ini dilakukan recycle ke feed. Jadi nanti dicampur ya, dengan menggunakan mixer, dicampur dengan feed ya. Nah, ini ada yang di recycle, ada yang menjadi produk ya. Recycle-nya ini pada suhu 100 derajat Fahrenheit dengan komposisi ya, perbandingan KNO3 sama H2O-nya 0,6 kilo per 1 kilo H2O. Nah, yang ditanyakan berapa arus recycle-nya, laju alir recycle-nya ini berapa kilogram per jam ya. Nah, untuk proses seperti ini sebenarnya ada 3 alat ya. 1 di mixing ini, terus evaporator sama kristaliser ya. Oke, coba kita kerjakan soal ini. Nah, ini kita buat menjadi seperti ini ya. Kristaliser, evaporator, kita buat ini sistemnya adalah sistem satunya itu yang overall ya, semuanya. Berarti yang masuk adalah F, yang keluar ada W ini tadi, dan juga yang keluar ada C. Nah, kemudian yang ini tadi adalah perbandingan. Oke, ini adalah perbandingan 0,6 KNO3 nya tadi ya per totalnya 0,6. Di sini sistem satunya
itu adalah overall, sistem 2-nya yang crystallizer. Yang evaporator ini nanti tidak kita hitung karena di evaporator ini feed masuknya sudah semua diketahui ya. Kemudian di W ini otomatis H2O-nya fraksinya kan 1. Yang di sini pun juga sudah jelas. Jadi insya Allah kalau hanya menghitung overall dan crystallizer, otomatis yang di arus ini juga akan diketahui ya. Jadi cukup 2 sistem yang akan kita hitung. Jadi memang prosesnya kita coba trial and error dulu ya. Sistem mana dulu yang bisa kita kerjakan? Apakah sudah seimbang antara variabel bebas yang tidak diketahui dan neraca massanya ya, persamaan neraca massanya. Oke, kalau di sistem 1 ini kita cek feed masuknya oke, ada semua. Yang keluar di sini ada W yang menguap ya, dan C produk kristalnya. Di sini yang nggak diketahui hanya W dan C ya, arus W dan C. Jadi variabel bebasnya ada 2. Kemudian persamaan neraca massanya, karena di sini ada 2 komponen, jadi ada 2 neraca massa sehingga ini sama nilainya sehingga dapat diselesaikan. Sehingga kita hitung dulu yang sistem overall ya. Nah, ini kita bikin tabel komponen KNO3 sama H2O. Yang ini sudah diketahui di arus masuk semuanya. Kemudian di W ininya 1. Nah, ini nanti kita hitung sendiri ya. Oke, kemudian ini anggap aja belum ada ya. Ini masih belum ada. Kemudian yang di sini kita dapat 2000 adalah dari ini kan masuk harus sama dengan keluar, karena yang masuk 2000, yang di sini 0, sehingga yang di C di sini untuk KNO3 itu 2000 juga ya. Kemudian yang di sini kan sudah diketahui 0,96 sama 4 tadi ya, yang di kristal tadi kan komposisinya 96% sama 4%. Kalau sudah diketahui tinggal kita menghitung ininya saja. Massa total di C itu kan massa komponen dibagi fraksi, 2000 dibagi 0,96. Nah, nanti kalian akan dapatkan hasil 2083,33. Setelah dapat ini, kalian bisa menghitung, berikutnya adalah menghitung 83,33 ini, yaitu H2O di C. Nilai H2O di C tinggal 2083 dikurangi 2000 ketemu 83. Ini sudah diketahui, kita bisa menghitung yang di sini dengan cara 8000 dikurangi 83,33 didapatkan 7916,67, sehingga totalnya di sini juga sama. Nah, untuk sistem overall ini kita sudah dapatkan semua datanya. Nah, selanjutnya sistem kedua yaitu di crystallizer-nya. Crystallizer tadi untuk M-nya ya, yang dari evaporator ya, ini M-nya tadi sudah di ini sistem. Nah, ini M-nya. Nah, ini yang ini M. Ini tanda panahnya harusnya ke sini ya, keluar. Nah, ke sini. Jadi ke sini. Nah, ini yang diketahui hanya komposisinya, keluarnya dari sini belum diketahui laju alirnya. Kemudian yang crystallizer ini tadi sudah diketahui ya, ini laju alirnya tadi sudah diketahui, C nya tadi sebesar 2083. Nah, 2083. Oke, W nya juga sudah diketahui. Nah, untuk sistem 2 ini yang kita cari adalah yang M ini ya, arus M ini. Oke, kemudian nanti kita juga menghitung arus recycle-nya. Nah, recycle-nya juga ke sini ya. Nah, recycle kembali ke sini. Oke. Nah, selanjutnya coba kita masuk ke sistem crystallizer-nya. Oke. Di sini sudah 2083. Kemudian ini recycle-nya, perbandingannya antara KNO3 dengan H2O 0,6 bagi 1 ya. Oke. Karena di sini yang nggak diketahui ada M dan R, nggak diketahui. Terus komponennya juga ada 2 sehingga sama, bisa diselesaikan ya. Oke, kita masukkan MRC, M masuknya, R keluar sama C juga keluar, sehingga ini harus sama. R nya kan belum diketahui, kita simbolkan R. Ini sudah ada tadi dari perhitungan sistem overall ya.
Oke, untuk dapat M berarti kan harus R ditambah 2083 seperti ini. Kemudian untuk mencari komponennya ini tinggal 0,5 kali R plus 2083. Ini juga sama ya. Ya, kita dapatkan ini. Kemudian gimana cara menghitung R-nya? Sama seperti soal sebelumnya. Kita pakai neraca massa komponen. Ya, boleh pakai yang KNO3 atau H2O, terserah kalian mau pakai yang mana. Nanti sama-sama akan didapatkan nilai R-nya. Nah, ini coba kita buat persamaannya. Nah, jadi di sini misalkan yang KNO3 ya, 0,5 R plus 2083,3 sama dengan 0,75 R, 0,375 R yang ini ditambah 1999. Nah, ini kita operasikan seperti biasa perkalian ya. Sehingga kita dapatkan nanti R-nya 76666. Nah, nanti masukkan ke sini sehingga kita dapatkan massa per komponennya di sini. Kalau sudah, ini juga bisa kita substitusi nilai R-nya semuanya jadi M dan R, akhirnya kita ketahui. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kalian bisa mencoba sendiri di buku kalian ya. Coba untuk membuktikan dengan cara seperti ini tadi apakah hasilnya bisa sama ya. Oke, kalau sudah dapatkan M, R sama C. Tadi yang ditanyakan apa? Arus recycle, daur ulangnya. Sehingga di sini yang kita jawab adalah ini. Jadi jawabannya adalah 7666,648 ya kilogram per jam. Arus recycle ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai yang soal kedua, contoh soal kedua. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ketiga. Di nomor 3.75 kalian bisa lihat di Himmelblau di nomor 3.75 ya. Nah, ini ada contoh soal terkait nah, ini jadi ada 3 alat ada 3 unit alat separasi ya, separator namanya. Jadi ada 3 tahap, 1, 2, dan 3. Kemudian yang diketahui di sini adalah fit masuknya 100 lb, komposisinya ada 3 ABC. Kemudian komposisi ABC-nya sudah diketahui, D1-nya yang ini ya ke atas itu juga komposisinya sudah diketahui, D2. Kemudian di D3 ini hanya ada A dan B, C-nya tidak ada ya. Kemudian E di sini adalah bypass ya, bypass dari unit 1 langsung ke unit 3 menghasilkan produk P3 dengan komposisi hanya tinggal 2 yaitu A dan B saja. Nah, kemudian yang P1, P2 itu belum diketahui ya arusnya ya. Kemudian juga untuk komponennya di P1 ya. Untuk komponen di P1 kita bisa cek. Oke, untuk yang P1 ini bisa jadi nanti komponennya bisa jadi adalah ada A, B, dan C ya. Kemudian yang P2 ini ya nanti hanya ada A dan B. Sedangkan kenapa A dan B? Karena di sini disebutkan bahwasanya tidak ada C. Nah, berarti otomatis P2 yang masuk di sini hanya mengandung unsur A dan B. Nggak mungkin kalau ada C pasti salah satunya di sini akan menghasilkan arus C juga. Tapi karena di sini tidak ada C, di sini juga nggak ada C, berarti otomatis P2 di sini nggak ada komponen C-nya. Untuk yang E di sini komponennya juga hanya ada A dan B ya. Karena ini masuk ke unit 3. Unit 3 tadi kan keluarnya hanya ada A dan B ya. Nah, sehingga bisa nanti kita coba hitung ya. Setiap ini dilihat dari perkomponennya ya. Kemudian yang diketahui rasio dari P3 dibanding D3. Nah, ini P3 dibanding D3 itu adalah 3:1. Rasio P2 dibanding D2 itu adalah 1/1. Rasio dari A terhadap B dalam aliran P2. Nah, P2 ini A dan B-nya ini adalah 4:1. Nah,
di P2 ini A-nya sama B-nya 4:1. Kemudian yang ditanya hitung komposisi dan persen dari setiap komponen. Ya. Hitung komposisi. Komposisi itu maksudnya fraksinya, fraksi masanya, ataupun dalam bentuk persen, ya. Setiap komponen A, B, C di aliran E. E di sini adalah bypass, ya. Nah, yang ditanya A, B-nya di aliran E. Ya. Kemudian ini ada petunjuk, meskipun terdiri dari unit-unit yang saling berhubungan, untuk pemecahan masalahnya kita bisa menyelesaikannya tanpa menyelesaikan sejumlah persamaan yang terlalu banyak secara simultan. Ya, jadi karena di sini kan ada banyak unit alat, ya. Kemudian alirannya juga banyak, otomatis kan neraca massa yang dibuat kan juga banyak. Nah, tapi tidak perlu kalian selesaikan semuanya, karena seperti yang contoh soal sebelumnya kan kita cukup hanya mengerjakan mungkin overall dan sistem satunya, atau overall sistem 1, 2. Jadi tidak 1, 2, 3 overall semua dihitung, tidak, tapi nanti hanya beberapanya yang kita hitung, ya, tidak semuanya. Oke, ya. Soalnya seperti ini, coba kita selesaikan di sini. Ya. Oke. Di sini saya buat seperti ini, ada unit 1, 2, dan 3. Sudah saya cantumkan semua yang diketahui, ya. P banding D3, kemudian di P2 itu ada 4:1 AB-nya, kemudian rasio P2 per D2-nya itu 1. Kemudian hitunglah yang ada di aliran E. Nah, di sini kita coba dulu menggunakan sistem overall. Jadi memang secara umum lebih cepatnya dan lebih mudahnya kita buat sistem overall dulu yang kita hitung, karena memang kalau lihat dari soalnya ini kan yang diketahui banyak di ininya, ya. Kalau misalkan kita ambil 1, P1 sama E nya belum diketahui, kalau ambil 2, P1, P2 yang belum diketahui, ya. Kemudian ambil 3, ini juga banyak yang nggak diketahui, ini malah P2, E sama P3. Kalau overall ini dalam artian semuanya ini, ya. Nah, termasuk bypassnya masuk ke dalam. Nah, ini overall. Nah, ini overall ini kan banyak yang sudah diketahui, F-nya, kemudian D1, D2, D3, ini P3, ya. D1, D2, D3 kan rata-rata komposisinya sudah diketahui, ya. Tinggal P3-nya aja yang belum, sehingga memang lebih mudahnya kita kerjakan yang sistem overall dulu, ya. Oke. Oke, kalau sudah di sini kita cantumkan, kita masukkan ke tabel spreadsheet. Ada 3 komponen, yaitu komponen A, B, sama komponen C, ya. 3 komponen ini, ya, ada di arus masuk F di sini masanya 100 lb, ya. Oke. Kemudian D1-nya komposisinya sudah diketahui, D2 juga sudah, ya. D2-nya ini ada semua, D3-nya itu 10 lb di sini, ya. Kemudian P3-nya tadi, P3 di soal ini sudah diketahui juga komposisinya, sehingga enak, tinggal kita masukkan saja, ya. Kemudian apa yang harus kita hitung di sini? Yang belum diketahui adalah yang di fraksi yang ada di D3. Kalau masanya kan tadi 10 lb, ini semua satuannya lb. Yang di D1 belum diketahui masanya, di D2 juga belum, ya. Sehingga kalau bikin neraca massa totalnya itu kan harusnya arus masuk yaitu 100 lb itu sama dengan D1 ditambah D2 ditambah 10, D3-nya kan 10 ditambah, oke, ini, ya, di sini ada angka 30. Ini sebenarnya belum dapat, ya, ada P3 gitu, yang ada kan fraksinya tadi. Jadi kita tulis P3 gitu aja. Jadi yang nggak diketahui apa? D1, D2, P3. Ya.
ada banyak variabel yang belum diketahui di sini. Nah, coba kita cek, tadi kan banyak rasio-rasio ya yang diketahui ya tadi. Ini tadi. Ini P3 dibanding D3. P3 dibanding D3 itu adalah 3/1. Nilai D3 itu 10 LB. Nah, kita masukkan angka 10 di sini. Ini 3/1, sehingga nilai P3 berapa? 30 LB. Ini dikalikan ya. 3 kali 10 30 LB, sehingga kita dapatkan P3-nya 30 LB. Nah, sini. Nah, makanya ini muncul angka 30. Nah, sehingga nanti persamaannya 100 sama dengan D1 plus D2 ditambah 10 ditambah 30 ya. Sehingga nanti kalau ini 40, berarti D1 plus D2 nya berapa? 60 ya kan? Nah, jadi nanti D1-nya kalau di sini dibuat D1-nya permisalan, D2-nya dibuat 60 dikurangi D1. Dari ini 60 dikurangi D1 seperti ini. Kemudian kita buat 0,5 kali D1, 0,23 kali D1, 0,27 kali D1. Nah, sedangkan yang di D2 ini juga sama, 0,17 kali 60 min D1, 0,1 kali 60 min D1 ya. Dapat ini. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung nilai D1-nya ya. Dari neraca massa komponen ya. Oke. Kita coba hitung D1-nya dari neraca massa komponen. Kita tulis di sini, misalkan yang mana dulu ini? Yang C aja dulu ya, lebih mudah karena di D3 dan di P3 ini tidak ada nilainya, sehingga mungkin lebih ringkas ya. Kita coba yang neraca massa komponen C. Ada 30 ya, ini 30 itu sama dengan, ini yang masuk sama dengan 0,27 D1 ditambah 43,8 minus 0,73 D1. Nah, ini bisa kita operasikan ya. 0,27 D1 dikurangi 0,73 ya. Oke. Nanti didapatkan berapa? 0, min ya, min 0,46 ya, 0,46 D1. Yang di sini 43,8 kalian pindah ke sini jadi minus 13,8. Oke, sehingga D1-nya berapa? Minus bagi minus kan positif ya. Berarti 13,8 dibagi 0,46. Hasilnya adalah 30 LB. Nah, sehingga ternyata D1-nya ini 30 LB, 60 min 30, 60 min D1 kan 60 min 30. Berarti ini juga 30. Oke, sudah dapat semua yang di sini. Ya, yang ini tinggal 0,5 kali 30 berarti 15. Yang di sini 0,23 kali 30 6,9. Ini 8,1, nanti dijumlah totalnya 30. Yang di sini juga sama, kalian substitusikan D1-nya 30 tadi ke sini. Jadi 10,2 dikalikan 0,17 kali 30. Nanti hasilnya 5,1, yang di sini hasilnya 3, sini 21,9, di total juga 30. Nah, tinggal menghitung yang di D3 ini. Caranya adalah tinggal misalkan yang A ya, komponen A itu adalah 50 sama dengan 15, yang ini ditambah 5,1 ditambah D3 ditambah P3-nya 21. Ini kalian jumlah 15 tambah 5,1 ditambah 21. Kemudian untuk dapat P3 yang A ya, yang di A itu adalah 50 dikurangi ini tadi penjumlahan tadi ya, sekitar 41 ya, 1. Oke. Nanti hasilnya adalah 8,9.
Nah, ini 8,9. Yang di sini nanti 1,1. Terus fraksinya bagaimana? Tinggal 8,9 dibagi 10 berarti 0,89, ini 0,11. Oke. Akhirnya kita dapatkan semua isi dari sistem overallnya ya. Oke. Nanti kita dapatkan hasil tabel berikut ini. Nah, ini untuk sistem overallnya. Kita tahu laju alir D1, D2, D3, B3 dan juga komposisi masing-masing ABC-nya ya. Kemudian selanjutnya kita hitung di sistem, setelah sistem overall tadi ya, kita hitung di sistem 2. Tujuannya adalah untuk mencari P2 yang masuk di sini. Aslinya kan kita hitung dulu yang sistem 3 karena tujuannya mencari E kan, recycle ini bypass ini yang masuk. Tapi karena ini belum diketahui ya, ini juga nggak diketahui, jadi lebih baik hitung dulu yang di sistem 2, baru setelah itu kita menghitung yang akhir di sistem 3. Ini sebenarnya coba-coba dulu ya. Kita hitung step-stepnya yang mana itu dicek dulu lagi ya. Ini sistem 2 nya ya, P1 nya nggak diketahui ya, P1 nya harusnya nggak diketahui. Kemudian ada apa aja? Ada A, B, C ya, sedangkan yang keluar hanya ada A dan B. D2 nya sudah diketahui ya dari yang perhitungan sebelumnya di overall. P2 nya ini yang nggak diketahui, ini masih kosong ya. Oke. Kemudian kita masukkan fraksi-fraksi yang sudah diketahui, 0,17, 0,10, 0,73, 0,8, 0,2 ini dari perhitungan sebelumnya. Dari soal ya, dari soalnya 0,8 sama 0,2 ini. Oke, kalau sudah, ini sudah dimasukkan, D2 nya juga. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini menghitung nilai total P2 nya. Nah, di sini P2 nya didapat dari yang diketahui di soal tadi. Di soal tadi kan ada rasio-rasio tadi. Kalau ini tadi sudah kita hitung ya, P3 dibanding D3. Sekarang yang P2 banding D2. D2 nya dapat 30, P2 nya yang belum ketemu ya. P2 banding D2 sama dengan 1. D2 nya 30, P2 ini 1/1. Berarti P2 nya berapa? P2 nya adalah 30 kali 1, jadi 30 LB. Sehingga di sini P2 nya, jadi yang diketahui ini sama di ini sudah kepakai semua ya. Nanti tinggal yang 4/1 nya ini belum ya. Oke, sudah diketahui P2 ya. Nah, P2 nya ini 30 dari rasio tadi. Nah, ketika ini sudah diketahui, kita bisa menghitung massa komponen A dan B ya. Massa komponen A dan B tinggal 30 ya dibagi dengan 0,8. Oh maaf, yang ini tadi ini dapat dari yang diketahui juga, rasio juga ya. Ini didapat dari rasio yang diketahui di soal tadi. Ada di soal rasio A dibanding B di aliran P2, jadi itu adalah 4/1 ya, 4/1. Nah, di sini kan ini kan kosong, nggak diketahui. Ternyata A banding B, sini 4/1. Padahal A plus B itu adalah 30 LB ya. A plus B itu adalah 30 LB. Ini. Nah, bagaimana membandingkannya? Nah, supaya 4/1 ya, kita bisa menghitungnya. Jadi fraksi apa dibanding fraksi apa itu yang hasilnya 4. Nih, bisa kita coba sebenarnya 0,9 dibagi 0, berapa hasilnya 4 ya. Yang 4 bulat ya. Nah, dari ini kan kita bisa cek, 0,8 dibanding 0,2 itu yang hasilnya 4. Sehingga kita bisa tentukan rasionya ini adalah 0,8 dibanding 0,2.
ya. Nah, sehingga nanti 0,8 kali 30 24, 0,2 kali 30 6. Yang ini memang nggak ada komponen C di P2 ya. Kalau sudah, tinggal menghitung ini. Ini dapatnya dari mana? Dari 5,1 ditambah 24. Jadi 29,1. Ini 3 tambah 6 9. Ini 21,9. Oke, sudah. Kalau sudah dapat semuanya, dijumlah hasilnya ternyata 60. Sehingga kita bisa menghitung fraksi massa P1. 29,1 bagi 60 hasilnya 0,48. 9 dibagi 60 0,15. 21,9 dibagi 60 0,365. Totalnya pasti 1 ya kalau fraksi massa itu. Oke, ketika sudah, nah, kita ini sudah terisi semua ya, P1, D2, P2 lah. Selanjutnya yang ditanya adalah arus recycle-nya E. Kita gunakan sistem 3 ya, sistem unit yang terakhir tadi. Ada P2 ini sudah diketahui, D3 juga sudah, P3 juga sudah, tinggal masukkan ke tabel spreadsheet. P2 nya ini, D3 nya, nah ini dari perhitungan sebelumnya ya sudah diketahui D3 nya, P3 nya juga sudah, tinggal E nya aja, mudah sekali ya, tinggal kalau mencari E gampang. Arus masuknya ada 24 ditambah massa E, massa komponen A di E ya, sama dengan 8,9 ditambah 21. Kalau yang komponen B 6 ditambah massa B di E itu adalah 1,1 ditambah 9. Nanti kita dapatkan masanya komponen A di E yaitu 29,9 kurangi 24 ya, hasilnya 5,9. Yang ini 10,1 dikurangi 6 4,1. Di total hasilnya 10. Tinggal buat fraksi massa 5,9 bagi 10, 4,1 bagi 10. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan arus recycle atau arus E ya. Arus bypass atau arus E itu adalah 10 lb ya. Alirannya adalah 10 lb, komposisinya untuk A 59%, untuk B-nya 41% ya. Nah, ini penyelesaian untuk soal ketiga ya. Oke, nanti kalian akan bisa coba latihan soal terkait materi multiple unit process. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.